Jadi hari ini kita ada launching tim dan manajemen Mandalika Racing Team yang kita itu akan menurunkan pembalap full series di 2021 di kegiatan MotoGP, tapi kita turun di kategori Moto2 ya, dan ini juga kita harapkan supaya ke depan bisa membangkitkan gairah untuk bibit-bibit muda generasi pembalap-pembalap Indonesia supaya nama Indonesia lebih harum lagi. Terus yang kedua soal akademi dari Mandalika bisa jelasin? Untuk masalah rencana ke depan juga kita akan ada Mandalika Racing Academy. Jadi Mandalika Racing Academy ini kita akan adakan pembinaan prestasi mulai dari usia dini sampai usia yang ditentukan, supaya bisa mendapat bibit-bibit generasi muda untuk bisa aktif untuk menjadi pembalap-pembalap terkenal di nasional ataupun di internasional. Kalau pembalap yang bakal diturunin buat nanti di Moto2, yang akan turun nanti adalah Dimas Ricky pada musim 2021 akan tandem dengan salah satu pembalap asing. kalau target dari MRT sendiri, Om? Kalau targetnya insya Allah bisa ada di 10 besar. Walau Indonesia masih dalam status reserve dalam kalender tuan rumah MotoGP musim depan, antusiasme tinggi tetap ditunjukkan pelaku balap motor tanah air, salah satunya dengan meresmikan tim yang akan berkiprah di Moto2 musim depan. Indonesia terus menunjukkan keseriusan menggelar MotoGP 2021 di Mandalika, Lombok, NTB. Selain menggeber persiapan infrastruktur, hari ini secara resmi hadir Mandalika Racing Team yang akan mewakili Merah Putih di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Rencananya, Mandalika Racing Team Indonesia akan mengirimkan pebalapnya untuk ambil bagian di seluruh series Moto2 musim depan. Salah satunya rider beken, Dimas Eki Pratama. Dalam waktu dekat, Mandalika Racing Team akan bertolak menuju Barcelona guna bertemu perwakilan Dorna Sport untuk menentukan kolaborasi tim MRTI. Jelas kita membentuk tim Mandalika Racing ini untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu tujuan utamanya. Sementara itu, Mandalika Racing Team Indonesia menargetkan bisa tembus 10 besar di ajang Moto2 2021. Dari Jakarta, Filipus Yonaso, Hada Suhandi, TV One mengabarkan. Saya akan langsung tanyakan kepada Direktur Mandalika Racing Team yang tengah bersiap dalam ajang MotoGP 2021, yaitu Bapak Kemal Syah Nasution yang telah bergabung bersama dengan saya melalui sambungan jarak jauh. Pak Kemal, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, selamat pagi. Kabar baik. Terima kasih. Kabar baik. Terima kasih Pak Kemal telah bergabung bersama dengan kami. Pak Kemal, saya ingin meluruskan dulu pemberitaan yang beredar di media massa gitu ya, dan beberapa hari terakhir. Jadi Mandalika Racing Team ditunda atau tidak jadi dirilis pada tanggal 28 Oktober kemarin? Oke, jadi sebetulnya kita memang awalnya berencana untuk merilis tanggal 28 Oktober kemarin. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang memang dipertimbangkan oleh kita semua bahwa akan lebih baik kalau kemasannya itu lebih wah gitu ya. Karena jujur di 28 Oktober itu kita memang melihat kurang greget lah gitu. Dan setelah berdiskusi juga akhirnya kita putuskan ke tanggal 9 November. Karena di situ kita mau juga lebih lebih pesannya sampailah ke masyarakat. Apa sih Mandalika Racing Team ini, tujuannya apa sih gitu. Dan juga kita kan sengaja juga menggandeng duta kita Raffi Ahmad itu juga nanti kita akan rilis atau kita infokan, resmikan di situ. Gitu kira-kira. Oke, berarti ditunda ke tanggal 9 November 2020. Pak Kemal, nah itu dia. Apa sih sebenarnya tujuan dari Mandalika Racing Team ini? Apakah ini hanya untuk kampanye dari Mandalika atau seri Mandalika di tahun depan? Atau ini memang benar-benar tim yang berdiri sendiri dan akan selalu ikut serta dalam gelaran MotoGP? Oke, baik. Jadi biar agar dipahami juga bahwa berdirinya Mandalika Racing Team ini sebetulnya
kita itu ingin membuat peluang ya atau membuka wadah kepada pembalap-pembalap Indonesia ke depan bahwa ke depan itu akan ada suatu tim balap di Indonesia ya khususnya yang akan tampil di MotoGP. Saat ini kita masuk di Moto2 ya, dan itu betul-betul tim yang mandiri, artinya memang itu tim Indonesia asli gitu ya. Jadi kebetulan kita di sini memang lebih mengedepankan atau peduli kepada pembinaan prestasi pembalapnya itu sendiri. Bahwa selama ini kita melihat belum ada ya orang atau siapapun yang mendirikan pure tim asli untuk Indonesia dan berkesinambungan, artinya panjang gitu ya. Jadi kita juga bukan berencana hanya satu musim, tapi rencananya pun akan terus setiap tahun ada, dan bahkan kita juga mengarah ke kategori yang lain seperti Moto3 dan juga MotoGP. Kira-kira seperti itu. Iya Pak Kemal, menjadi pertanyaan kenapa namanya harus Mandalika gitu? Kenapa tidak nama yang lain, nama yang lebih familiar, nama yang lebih umum gitu ya? Mandalika kan orang akan kemudian melihat bahwa ini bagian dari misalnya pemerintah Indonesia gitu kan, karena ini adalah satu tempat destinasi di kawasan Indonesia, tapi pemerintah tidak ikut dalam hal ini ya? Jadi begini, pemilihan nama tim juga kemarin cukup seru ya dalam manajemen gitu ya. Tapi kita berpikir bahwa Indonesia ini akan atau baru akan booming dikenal dengan adanya MotoGP Mandalika. Nah, kita berpikir kenapa kita juga tidak mendukung arah pemerintah tersebut. Toh kita juga bagian dari rakyat Indonesia yang juga ingin bahwa Indonesia itu lebih dikenal. Mungkin pada saat ini adalah timingnya untuk MotoGP Mandalika. Nah, jadi atas keputusan itulah untuk mendukung ya agar pariwisata juga di Mandalika menjadi ramai ya. NTB atau Lombok itu juga menjadi lebih terkenal ya. Dan bukan hanya dari turis mancanegara, tapi turis domestik juga nanti tentunya akan datang ke Mandalika untuk menyaksikan MotoGP. Jadi tidak perlu lagi kita pergi jauh-jauh ke luar negeri. Itu aja sih sebetulnya. Oke, berarti itu alasannya dari Mandalika Racing Team. Sudah seberapa siap Pak tim ini untuk berlaga di MotoGP? Karena sampai sekarang kalau saya lihat memang belum terdaftar ya di Dorna Sport. Nah jadi gini Pak, kalau soal untuk kita kesiapan, jadi untuk diketahui juga Pak, bahwa personel-personel yang ada di Mandalika Racing Team ini kebanyakan memang mantan atlet itu ada Pak, banyak gitu Pak ya. Dan mereka juga pencinta roda 2 juga banyak. Dan kita paham betul bagaimana balap seperti apa, karena kita mempunyai atau link di luar negeri. Oleh sebab itu kita sudah korespondensi atau diskusi sudah sejak lama Pak untuk membangun tim ini. Dan bisa saya pastikan bahwa 80% isi daripada tim balap ini adalah semuanya orang asing Pak, gitu. Jadi kenapa kita harus kerjasama dengan orang asing? Itu semuanya berpengalaman Pak. Mulai dari yang juara di World Superbike dan juga sampai sekarang pun yang akan bergabung itu ada Pak, yang sedang masih bekerja lah ibaratnya di MotoGP gitu Pak. Cuma makanya kita belum berani infokan secara detail. Karena menurut kami itu adalah sebagai bagian info dari kita manajemen. Dan untuk masalah pendaftaran di Dorna itu sendiri Pak, kita sudah berkomunikasi dengan Dorna, dan Dorna juga sudah memberikan jalan kepada kami bagaimana untuk bisa mendapatkan slot di grid gitu Pak, di MotoGP 2021 gitu Pak. Jadi kita akan kolaborasi dengan tim yang ada. Itu yang saran Dorna, dan itu yang akan kita lakukan. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini udah ada info yang lebih detail tentang itu. Terima kasih Pak. Iya, seberapa optimis Pak? Ini karena masyarakat Indonesia sudah berharap-harap ini jangan sampai nanti jadi harapan palsu kan kita gitu. Seberapa optimis kemudian Mandalika Racing Team akan dapat berlaga di MotoGP, karena ini akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia punya tim di ajang MotoGP dan Moto2 kalau tidak salah. Serinya. Iya betul Pak. Memang untuk awal ini kita membangun tim hanya untuk Moto2 dulu Pak. Untuk Moto2 dulu itu kalau untuk
seberapa optimis, kita optimis sekali Pak. Gitu. Kita optimis sekali, dari semua segala persiapan kita sudah ada, dan kita tinggal tunggu timing daripada tim dan teman-teman di luar negeri untuk mengatakan berangkat. Kita langsung berangkat Pak, untuk menyelesaikan segala hal. Jadi memang udah sangat optimis lah, kira-kira seperti itu. Iya, apalagi yang kemudian dibutuhkan saat ini Pak Kemal, karena menurut saya dari ajang-ajang balapan yang lain tentu dukungan masyarakat penting sekali dilihat oleh penyelenggara, betul ya. Termasuk juga dukungan pemerintah gitu, melihat seberapa siap Indonesia, seberapa besar animo dari masyarakat Indonesia melalui pemerintah yang juga mendukung. Nah, jadi sebetulnya gini Pak, kalau kita melihat dari animo atau apapun, seperti saya bilang tadi, personel di sini kebanyakan semuanya itu paham tentang roda 2, ya, penggemar MotoGP juga. Nah, yang jadi sasaran di kita adalah bagaimana kita sekarang dengan adanya Mandalika, itu tim ini bisa menambah gairah ya, atau mungkin merangsang generasi-generasi bibit-bibit muda pembalap kita itu bertambah gitu ya, bahwa wah sekarang udah ada tim sendiri nih, berarti kita bisa berjuang nih. Artinya ada langkah yang bisa mereka tuju gitu. Kalau mereka sudah juara di nasional, sekarang mereka mau ke internasional bagaimana? Mau naik lagi ke tahap yang lebih tinggi bagaimana gitu kan. Kalau kita sendiri sangat jelas butuh dukungan rakyat Indonesia, itu aja, tidak perlu lain dan lain lebih. Kalau pemerintah saya kira mereka bisa mendukung kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan itu juga tidak lebih. Itu aja yang kita harapkan dari kita semua gitu. Baik, terakhir Pak Kemal, Dimas Eki betul ya akan menjadi rider ya? Sebetulnya Dimas Eki itu juga sebetulnya nanti kita juga akan seleksi Pak. Kita kemarin sudah berkomunikasi dengan kita sudah berkomunikasi dengan IMI Pak. Gitu. Jadi sudah sepakat bahwa nanti akan mengadakan seleksi. Untuk lebih hasil yang lebih bagus gitu. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Kemal Nasution, Direktur Mandalika Racing Team. Saya nantikan launchingnya di tanggal 9 November akan kemudian dinantikan juga untuk berlaga di MotoGP 2021. Terima kasih Pak Kemal, good luck untuk venture-nya ini.